barokah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada saudaraku netizen channel Bang Haji Ridwan Koboy, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa di channel YouTube ini. Jangan lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini saya OTW ke makam Jeruk Purut lagi. Ya, nanti di sana kita akan berjumpa dengan Mama Skaryo di Sambung Roso, bergabung di makam Jeruk Purut untuk ritual, untuk zikir ziarah di makamnya Syekh Aulia Allah Wan Salim, makam Jeruk Purut. Dan ini mau menuju ke sana, di Sambung Roso sudah ada di sana. Saya mau beli kambing dulu, nanti mampir beli kambing. Kita akan melawan, memerangi dukun santet secara jarak jauh. Kenapa kok bisa jarak jauh? Karena ayat Allah bisa mencapai dimanapun. Dan Allah maha adil, dan Allah maha melihat, dan Allah tidak buta. Ya. Allah yang maha hebat, yang jago ayam jago. Jadi kita menghantam dari sini. Ya. Agar apa? Agar sadar dan taubat. Tujuan kita untuk menjadikan dukun santet ini sadar dan taubat, ya. Dan mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah sehingga tidak menyantet orang lagi, ya, atau menyakiti pasien-pasien saya dan pasien-pasien saudara-saudara saya lainnya, begitu. Jadi memang saya nggak langsung ke dukun santetnya kemana, karena Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu. Jadi jangan sampai saya salah sasaran, ya kan? Jangan sampai kami semua nanti salah sasaran gitu kan? Gitu. Jadi karena santet itu belum bisa dibuktikan secara undang-undang Indonesia, itu belum bisa dibuktikan. Gitu. Bisa dibuktikan, ada caranya. Saya tahu, tapi itu rahasia. Kenapa rahasia? Nanti dukun santet jadi tahu dong rahasianya. Karena saya mantan dukun santet. Kan begitu. Karena saya mantan dukun santet, jadi saya tahu rahasia-rahasianya, ya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya masih bisa, tapi tidak saya gunakan lagi karena saya ingin sudah bertobat dan bertobat terus menerus. Ya, taubatan nasuha, ya. Mudah-mudahan seperti itu, saudaraku. Nah, ini lagi lampu merah. Jadi insya Allah nanti kita akan ritual, zikir, tawasul, dan kita kiaskan dengan satu kambing. Ya, mudah-mudahan pasien saya sembuh, ya, dan pasien saudaraku sembuh, dan dukun santetnya akan sadar dan tobat, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Jadi melawan dukun santet itu tidak hanya harus datengin, tapi jarak jauh juga bisa. Ya. Banyak caranya. Ya. Jarak jauh, main tembak-tembakan, main serang-serangan, pakai bola api, pakai ini segala macam kan gitu ya. Tapi saya terus terang dengan ayat Allah, ilmu Allah. Dari situ biar kelihatan kemari. Badannya ke situ. Ya. Tuh, jadi
Karena ayat Allah itu tiada batas, dan sholawat itu tiada batas. Mau nyebrang lautan, mau ke luar negeri, kemanapun bisa ya. Mudah-mudahan Allah kasih hujannya digeser dulu ya, biar ritualnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat kita baik, bukan niat dendam, tidak niat dendam. Kita tidak dendam itu, tidak, kita tidak mau dendam, dan bukan untuk dendam gitu. Tapi nanti Allah sendiri yang maha menghukum, Allah yang maha menghukum hambanya. Kalau berbuat kesalahan, ya Allah lah memberikan hukuman kepada sahadat atau orang-orang yang zalim gitu ya. Ini kita sampai di tempat langganan saya beli kambing. Yang toneng Pak Haji sini aja. Duluan. Lalu dulu THR. Mana yang bagus ya? Bukan gimana ya? Atas ini, atas. Hah? Atas. Atas mana sini? Ngalingin ini enggak? Ini gini. Perut. Oh, perut ya. Gas sementara aja. Mana? Nah, biasa. Nah, bensinnya lah. Merah. Tadi di syuting nih. Yang kemarin. Ambil duitnya dulu. Jam berapa dia? Hah? Jangan rumah kebanyakan bunyi. Ya, ini lagi pembelian kambing Bang Haji buat di makam Jeruk Perut. Bukan. Mana situ? Gimana tuh? Nah, gitu bisa. Ini saya beli kambingnya. Madul, nganternya kemarin. Ya, gimana? Kemarin yang nganter jamurnya lagi. Ya udah ikutin mobil. Ikutin mobil. Dia nangkep jamur itu. Yang mana? Yang ini boleh sih. Kapal-kapal. Ini yang nggak ikut ini. Oh yang kecil. Ini. Ya. Kan dua itu yang ini. Ya. Oh iya ya. Ini putih. Ini awal. Ini gede. Hah? Apa yang ini nggak apa-apa. Yang kita deh. Yang Iya.
Ini Yuk, kita mundur. Ini baru dibeli orang. Oh iya. Oh iya. Telat saya. Ya. Motor ya. Mobil. Turun ya. Iya, makan dulu. Pertama ikutin mobilnya pokoknya. Bawa turun sana makanan pertama. Oh iya, yang itu awal masuk ya? Ya. Olahan pas belokan itu ya? Ya. Kalau bisa bareng ya. Iya, iya. Yuk, kita cabut. Ya mungkin ada para pemirsa yang mau bertanya, silakan. Belum. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ambil dalam perjalanan. Baru hadir aja. Dari mana aja hadir, sebutin hadirnya. Malaysia hadir. Dari Kuala Lumpur hadir, Bang. Salam dari Makassar, Bang Haji. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Sehat selalu, salam dari Samarinda, Bang. Amin. Lupa tadi masukin di grup VIP. Lihatin depan. Masukin grup VIP, lupa tadi. Ya. Lihat kemari. Mungkin ada yang bertanya lagi. Bang Haji, kenapa harus motong kambing di kuburan, Bang? Ya untuk kias, ya, untuk kias. Jadi apa namanya? Mengkiaskan. Nah sekalian kita kurban, gitu ya. Jadi dagingnya kita bagikan ke orang-orang yang di makam. Ya kan banyak fakir miskin yang jaga makam tuh, gitu jadinya. Ya harus kurban karena itu kias namanya ya, bukan buang sial tapi kias seperti itu. Lagi pertanyaannya? Belum. Karena kita ziarah makam aulia Allah sambil kita agar mendapatkan ilmu dan karomahnya aulia Allah, atas izin Allah kita mohon. Karena aulia Allah itu tidak wafat, beliau hidup, dan beliau al-aulia warasatul anbiya. Jadi wali Allah itu penerusnya para nabi, dan aulia Allah itu la khaufun alaih. Aulia Allah itu beliau tidak mati, ya. Tidak seperti manusia biasa, tingkatan makomnya, tingkatan ilmunya beda. Wali Allah artinya kan kekasih Allah, ya kan. Jadi beliau bisa pindah tempat, pupus atau pindah. Contohnya seperti Ustaz Hasanuddin Banten, di Makassar ada, di Banten ada, gitu. Jadi pindah tempat saja, dan nanti namanya berubah lagi. Jadi makanya wali-wali Allah itu banyak nama-nama julukannya. Memang karena secara spiritual ya, jadi penjelasannya itu sebenarnya panjang gitu. Dan nanti
apa yang saya buat nanti akan dikubur di sana. Ya alhamdulillah. Sekarang kita bersedekah, ya sedekah dan itu kita bagikan. Coba ini kemarian dikit, jadi biar mukanya nggak miring gitu. Jadi mukanya nggak miring, harusnya ada di sini tadi, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Bang Haji, jika dikias penyakit pada selain korban bisakah? Dan korban ya bisa-bisa saja, dengan ayam bisa. Tapi kan kalau penyakit itu kekuatannya, telunya ya begitu, telunya itu kuat, ya santetnya itu kuat. Kan tingkatan santet telu juga kan ada macam-macam. Ada yang dia ngirimnya pakai jin kelas hansip, ya kan, kelas kopral. Ada yang ngirim jinnya pakai yang pangkatnya jenderal, kan gitu. Nah, kita juga harus melawannya seperti itu juga. Banyak senjatanya yang harus kita lawan gitu. Senjatanya banyak kita. Jadi nggak satu doang gitu. Jadi tidak satu doang ya. Ini Kisambung Roso sudah nungguin ini ya. Mama Skalio lagi dalam perjalanan juga, insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Bang Haji, bisa ngobatin orang yang pergi karena kena pelet atau guna-guna? Ada nama saja dan foto saja. Komunikasi udah berbulan-bulan tidak ada lagi. Insya Allah. Kalau dibilang pasti, yang maha pasti Allah ya. Karena Alhamdulillah 36 tahun menjadi spiritual, menjadi paranormal. Ya kan? Ada yang cepat baliknya. Ada yang lama, ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 40 hari gitu. Kalau bilang pasti 2 hari balik, pasti 3 hari balik, berarti sombong ucapannya, kabur kepada Allah. Karena yang maha pasti itu Allah, yang hebat itu Allah, yang jago ayam jago, kan gitu. Jadi kalau mau berusaha ya syariat dan batin, lapor polisi, udah gitu dengan cara ilmu juga silakan gitu kan. Tuh, jadi ya begitu ya. Ada permen. Permen pegangin, Neng. Pak Haji ada kantong nggak? Permen deh, permen pilih kantong ini. Nah, ini lagi lampu merah. Alhamdulillah. Ini ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bang Haji, jika jin santet datang dari luar Indonesia, contoh dari Mesir, gimana ya? Sana jinnya kuat banget. Kalau dari Mesir, siapin botol, siapin teko, ntar masukin teko, ntar gosok-gosok keluar jinnya, gitu kan. Ya, selama ini alhamdulillah ya belum ada yang jin dari Mesir yang kemari, ya jin Mesir kemari belum ada. Tapi abang ngobatin orang yang kena guna-guna santet telu di Arab Saudi pernah, ya waktu pergi haji tahun 94 sama umroh tahun 2013 tuh sambil ngobatin di sana. Ya, orang yang terkena guna-guna santet di sana. Di Arab Saudi juga ada santet, ada. Kenapa Rasulullah SAW aja dulu pernah hampir kena santet, yang diobatin langsung dengan ayat Allah. Itu ada riwayatnya ya. Itu zaman Rasulullah, zaman Nabi Musa sihir, ya kan? Firaun punya dukun sihir, ya kan? Dukun santet, pakai tongkat. Nabi Musa pakai tongkatnya lagi, ya kan? Tongkatnya sihir itu, sihir jadi ular. Akhirnya tongkatnya Nabi Musa jadi ular juga, dimakan ularnya. Yang tukang sihir itu kan, tias kalah kan, ya kan? Nah di situ sudah satu riwayat di zaman Rasulullah dulu. Makanya kita nggak heran di zaman sekarang ini. Makanya ilmu santet itu sampai hari kiamat tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang, karena ada cucu turunan semua.
Itu. Dan ada murid-muridnya. Nah, abang juga yang belajar privat VIP dengan abang ajarkan juga. Nah, itu makanya abang buka pelajaran itu. Sampai sekarang alhamdulillah, tadinya abang mau stop, tapi banyak yang permintaan, jangan stop bang. Gitu. Karena saya ingin belajar, karena dulu bapak saya disantet, ibu saya, ada yang saudara, ada yang adik, kan begitu. Jadi tetap abang, insya Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat abang tetap menjalankan, menolong, tetap ini semua gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi tetap abang menjalankan terus, mengajar untuk privat, biar banyak dukun santet lagi sekarang berkeliaran, dan abang jadikan lagi spiritual dan sejati atau paranormal lebih banyak lagi untuk membantu menolong yang sakit dengan santet teluh. Ya, istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langkah kita ini karena dengan ayat Allah, dan kita berzikir sama Allah, dan kita selalu ingat kepada Allah, Allah akan lindungi kita. Amin. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah kita udah masuk perut. Ya, mau sampai di pemakamannya perut. Pemakaman juga perut. Langsung aja ya. Hah? Mana? Makanannya? Muat. Wah, nggak muat. Sini aja. Turun dulu. Situ, taruh situ tuh. Oh, itu palanya jangan sampai kena aspal, kesian. Pokoknya gimana, Pak? Ini ngelanggar dulu. Taruh di ujung ya? Di belakang ya, Bang. Balik lagi. Iya nih. Depan. Itu apa? Depanin aja, Bang. Panggilnya aja apa dah? Kanan, Bapak. Iya, pinggir depan ini. Ya. Ada tuh balik lagi aja. Sehat.
Nek, kunci. Udah. Udah. Kamu nonton mau di kamar. Sunod yung ano. Belum. Biasa. Ya. Nama. Sudah benar. Dia kan udah datang belum? Belum sih Pak, sebelum itu belum. Enggak ada kawan. Belum ada Pak. Oke. Ya. Iya. Infonya, hey. Infonya. Lupa hidup ini data tadi. Salah nih. Ini itu ini udah berenang. Oke. Ya sudah bisa.
Ada apa, Bu? Itu ke sana dulu. Tunggu dulu. Ada yang nanya nggak? Ada nih. Abang mau ngerokok. Hmm. Terbuka dong itu nih. Diplot dulu sebelah tangan nih. Ini buka tutupnya. Handphone dari mana ya dia? Hah? Bukan. Tuh. Ada yang nanya apa? Ada yang mau bertanya nggak? Nih, Kelihatan nggak? Tadi kok di mana tadi? Ya di mobil. Rokok. Aja sudah ambil nih. Ini kembang kayak gini. Aja sudah ambil rokok di samping itu tuh jadi. Tapi bukanya pelan-pelan itu kita kena tembok. Mari cepetan. Nggak, ada yang mau bertanya? Bang Haji, kan sekarang rame yang ramal-ramal. Menurut Bang Haji gimana? Begini, kalau ramalan itu ya sebenarnya ramalan itu dalam zaman dahulu juga ada. Jadi kalau ramalan itu boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi di dalam secara hukum Islam, ramalan itu percaya saja, tapi yakin tidak boleh. Yakin tidak boleh, ya. Tidak percaya boleh mau manusia mau apa mau manusia apa. Kita kan percaya itu namanya kita ngomongin nanas. Ya. Percaya saja, tapi tidak boleh diyakini. Ya, yakin tetap kepada Allah. Bahwa ramalan itu prediksi ramalan itu tidak boleh diyakini. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau percaya saja silakan. Tuh, tidak apa-apa ya. Jadi jangan diyakini. Jadi karena antara yakin dan percaya itu tingkatannya berbeda. Gitu ya. Penjara udah ya? Udah. Hah? Udah. Penjara dulu deh. Penjara dulu sebentar. Ini. Itu barangnya dari situ. Ini ada barangnya, nah, yang mau dikeluarkan, dikubur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya ahlul jannah. Assalamualaikum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Bang Salim Syekh awliya Allah wa salim. Assalamualaikum ya Habib. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بفضل قبول الوالدين ولبسل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah Allah hidir. Sayyid Qadir Jailani. Fatihah Usman. Sayyid Syekh Aulia Allah. Salim. Sil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. الفاتحة على بسعيد من الجميع. الفاتحة 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 ملك السلام ملك الخالق من الموت. الفاتحة ملك الفاتحة 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسمي الفساد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عظم كيف أنه لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. Ya Allah ya Rabb, untuk kamu rahmatmu ya Allah, taufik hidayah syafaat dan mizatnya para nabi, karamanya para wali, restu kepada diri ya Allah, dan berikan keberkahan ya Allah, daya Allah, Allah, asma Allah, keberkahan ya Allah, ilmu dan karamanya. Syekh Aulia Allah, Wan Salim ya Allah. Semoga ya Allah berikan segala hajat pasien kami ya Allah. Semoga ya Allah dukun-dukun santet yang menyerang pasien-pasien kami ya Allah, semoga sadar dan taubat ya Allah. Semoga kau berikan taufik hidayahmu ya Allah, kasih ridhamu ya Allah. Ya Allah, jadikan orang yang sirik, hasad, dengki, fitnah, zalim kepada hamba pasien hamba ya Allah, semoga sadar dan taubat ya Allah. Hanya Engkau lah yang maha menghukum ya Allah, hanya Engkau lah yang maha kuasa, hanya Engkau yang maha hebat ya Allah, hanya Engkau yang maha ya Allah. Jadikanlah ya Allah izin ridhamu ya Allah, izin ridhamu dan berkahan dari karamahnya ya Allah, dan karamahnya ya Allah. Aulia Allah wa salim ya Allah, qabul ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fi kulli lamatin wa sunnatin. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على نور الانوار وسيدنا حسبنا الله ونعم الوكيل.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat ini satu nih. Mundur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bang, sini aja ya. Boleh. Batu mulu di situ. Ya boleh. Iya situ. Boleh. Situ kan udah 3 apa 4 ya? 3 ya. Itu batu juga nemu gede banget. Itu batu. Kurang. Bentar, ini gua nggak banyak. Sini kan gini. Ini kan aja. Gini kan? Iya. Iya. Joplang. Ini pegang dulu, gua pegang. Balik itu dulu deh. Ayo. Balik nih lu begitu. Oh. Nah, Di batasan nih, batasan. Silang pegang satu situ. silang. Balik ke sini. Di balik nih. Ya, balik ini. Hello, what the fuck, man? Aja Ipoy. Sekolah jam 11 ini. Muncul kan? Muncul sini kambingnya nu. Bisa saya gitu. X. Ya, dia ketawa. Cinta. Ini kemana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Kelihatan ininya, Enggak. dalam fotonya. Ini pegangin ini. Thank you. Pegangin ini. Haji pegang sana air. Jangan kelihatan. Kasih logo aja. Itu. Paano mo maripot nga ng pala? Jangan itu kayak bekas potongannya yang dikasih. Kagak. Uy, pakanya. Pandang. Huruf dulu. Ya, ini sini. Jangan dilihat itu nggak boleh. Nggak boleh dilihat. Itunya nggak boleh ntar undang-undang. Gitu. Kayak kambing yang kata yang warna putih kambing. Pak, ini nama Pak. Ini oleh nama Pak. Masih jangan nama Pak Umar aja. Kambingnya Rotannya mana nih? Ini kambingnya nangis. Beneran. Nangis. Kebetulan. Kocok. Itu gini. Masih hidup. Banyak masih banyak cuy. Iya nangis dia. Iya kan nangis kan? Enak. Kantong plastik, boy. Boy. Ini udah. Itu minta enggak pala. Apa? Pala. Ah, satu. Apanya? Aku minta palanya. Mau plastik ya enggak? Iya itu. Ya pegang. Palanya enggak, palanya ini satu. Aha. Nani. Bontot lagi dipotong. Mampus. Laman gini. Enggak usah. Nggak usah seset. Nggak usah buntungin aja. Nggak usah seset. Bahan Ya cepet. Udah kan dipotong. Dia berani tahu. Aduh sakit banget itu ya Allah. Kalau kulit gak sakit mulu. Itu dagingnya kebanyakan. Kalau coba itu bayangin itu goreng. Oke, aku nanti minta ituannya ke palanya ke. Aku juga pengen. Nah, kita boleh tampil. Ih, pahanya. Oh, ikat dulu itu. Gini kan tadi. Pagi. Pikirin dulu mau ngasih. Kasih ke makam. Masih gerak kakinya. Allah. Daging busuk daging. Ya bang nanti ya. Bagi, no, pamdal dia. Daging. Iya, itu pamdal pada. Ya, biarin aja. Oh, sama habis. Jadi sedikit kebagian dah. Ya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini para pemirsa belakang aja dulu yang center. Ya. Belakang. Belakangnya itu center. Oleh. Nanti kita mau ngerosok langsung balik.
Karena nunggu saya kelamaan, nunggu abang kelamaan. Barusan situ nonton Mbak. Siapa? Pondok Indah ya. Dia langsung ke sini orang. Lu ke mana? Mau ke sini Pondok Indah. Di Pondok Indah. Ya udah. Kalau gitu kita nunggu di pos. Di pos. Mau ngasih ke mana? Mau ngasih itu? Kamu center zone dulu. Balap dan ini. Mudah-mudahan Berkah ya Pak, berkah. bulu kambing ya. Kita subscribe Pak. Lagi Jangan live lupa nih. subscribe ya. Like, hah? Lagi nonton. Siapa? Oh iya. Di belakangnya dulu karena ini masih ada ngebul. Jadi Mas Karyo. Mamas Karyo sedang dalam perjalanan. Nah, kisah Mengroso tiba-tiba karena nunggu kelamaan ada pasien, jadi langsung pulang. Ya, karena harus perlu pasien dulu. Karena kesian kalau pasien yang harus diobati kan. Itu dulu ya. Ayo. Main mobil aja deh. Sini, mari enak ya. Biar keluar gampang ya. Ya, nungguin ini teman. Oh, udah Pondok Indah. Oh, jauh. Ya, nama dah. Jauh ke rumah aja Pak ya. Lebih enak. Mana sih itu? Hah? Handphone dari mana? Oh iya. Handphone dulu. Ini handphone dulu gambar. Ini urut-urutnya. Ini kantornya. Bapak mau ini. Kalau ada yang bertanya ngomong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nanya nggak? Halo, ngomong apa tuh? Baru nyampe di Pondok Indah. Pindah ke sini lumayan. Enggak, balik aja. Depan. Jadi main tunggu-tungguan, jadi kelamaan. Jadi lebih baik abang balik dulu ke rumah. Nanti kita buat acara lagi, ritual lagi. Ya, siapa yang mau bertanya, tetap kita sampai rumah nanti. Kita syuting terus. Ya, terus. SMS sendiri. Itu, bilang, langsung ke rumah aja gitu. Ini. Bilang aja, langsung ke rumah aja. Rumah abang aja bilang. Gua kunci mulut, men. Ya, center. Jangan dimatiin. Mana tuh?
Bagus juga dari sini. Kita ke rumah tetap live ya. Marketnya di mana ya? Oh, ada belokan ya? Ada belokan nggak sih? Hah? Kamu nih. Ini 10 kan? Ada. Jualan 10 bulan sama tapi SD. Tambahin dikit ya, Mas ya. Alhamdulillah telah selesai tadi ritual zikir, tawasul, ziarah ya. Jadi kita pakai cara yang simpel, singkat tapi dalam tapi dahsyat dengan ayat Allahnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Antis dulu. Jangan lupa antis. Maskernya ada, ini masker. Tuh maskernya ada, masker. Cuman karena lagi di dalam mobil live. Bang Haji, itu makamnya siapa, Bang? Maka Maulia Allah Syekh Wan Salim ya, makamnya Habib Salim, Wan Salim. Kalau zaman Belanda dulu disebutnya, panggilnya Wan ya, orang-orang Habib atau orang-orang Arab dipanggilnya kadang Wan ya. Coba Ji teleponin Ji, bilang langsung masuk ke rumah aja. SMS bisa Ji? Nggak bisa bang. Hmm? Telepon biasa aja bisanya. Di WA nggak bisa juga. Nggak pakai aktifin lagi. Nih. Nih. SMS aja. Bilang
Mas Karyo langsung ke rumah abang aja. Abang udah mau nyampe rumah gitu. Ada yang bertanya? Silakan. Eh, Yang hadir dari mana aja? hadir dari Sepong hadir Berapa penontonnya? 100. Lumayan, 100.000 ya pada kerja. Adin ya apa Bang Adin? Mana sini? Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana? Ya, langsung balik. Saya udah mau balik nih. Di pinggir jalan. Nih, udah di luar nih, dekat Pasta Kangen. Ya langsung ke Duren 3 aja ke rumah abang. Ya. Nih bawa mobil nih. Ya bang, tunggu sini nih. Tunggu di kamu nanti lampu merah yang keluar Cilandak, ke kanan Cilandak, ke kiri arah ini. Arah apa? Arah Buncit ya. Lampu merah. Lampu merah. Ya, lurus aja terus. Lurus aja abang di pinggir jalan sini. Jangan masuk, abang udah di luar. Abang udah di luar. Abang udah di luar. Jadi langsung aja, abang tunggu di pinggir jalan ya. Iya, langsung aja. Ini abang tunggu di pinggir jalan mau. Ya, nanti kan ketemu pertigaan tuh, pertigaan belok kiri ya. Ada mobil ARV di pinggir jalan. Dekat apa nih? Marta. Kata Marta. Seberang Taspen. Seberang Taspen. Iya, dekat bukan Kemang Raya. Lampu merah depan Taspen, Aspen. Kamu kan kalau pertigaan nanti ke Cilandak itu kamu ke kiri. Kamu ke kiri. Nah, abang di pinggir jalan dekat lampu merah itu. Di lampu merah 100 meter sebelah kiri. Gitu. Abang Sherlock ya. Bang Sherlock ya. Ya udah di rumah aja deh. Iya. Oke ya. Assalamualaikum. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bang Haji, kirim cara gunakan ilmu al-hikmah untuk mentalin orang bang, buat yang belajar VIP. Oh, itu kan ada di videonya. Di YouTube ada caranya. Jadi nanti ngisi orang atau ngisi benda, terus nanti diserang dengan amarah yang suci, sempurna dan sadar. Itu untuk mentalin. Sebenarnya nggak begitu penting ya. Yang penting bagaimana ilmu itu digunakan yang baik agar orang mau jahat kepada kita tidak bisa, mau begal kita nggak bisa, ya, mau bacok kita nggak bisa, mau begitu bisa. Nah itu bacanya ada di situ semua, tuh ya. Jadi tidak jadi ribut. Ilmu yang paling bagus itu mau berantem malah nggak jadi berantem malah ngasih duit. Itu ilmu yang bagus begitu, ya. Yang bagus seperti itu, nggak jadi berantem malah ngasih duit. Nah itu baru ilmu hebat gitu ya. Kalau masih pukul-pukulan mah nggak bagus ya. Apalagi main bacok masih kecil itu. Mana kita selamat dijauhkan dari mana bahaya dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Dimanapun kita berada, selalu berzikir, ingat Allah agar kita selamat dimanapun kita berada. Lagi Muhammad Johari hadir bang, Taiwan. wah ya Johar. Bang, saya membaca tasbih di dalam mimpi saya bertemu Bang Haji. Pertanda apa bang? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi apa yang abang ajarkan, apa yang abang biasakan,
atas izin Allah itu masuk ke diri kamu. Ya, ilmunya masuk, ilmu Allah masuk. Dan itu sering orang sebelum belajar pun mimpi datang ketemu abang sebelum belajar maupun yang sudah belajar. Itu sering didatangi oleh abang. Alhamdulillah. Ya, subhanallah lah, atas izin Allah semuanya ya. Jadi itu bertanda bagus. Tanda kamu teruskan perjuangan kamu ya, menolong orang, cita-cita kamu untuk menolong keluarga, saudara, orang lain, nusa bangsa dan agama. Teruskan perjuangan. Yang masih kerja, yang masih dagang, masih berdagang, kerja, usaha, itu untuk keluarga dan untuk dirinya sendiri dulu, itu nggak masalah, bagus ya. Tapi jalankan terus lah, insya Allah bagus. Bang, kalau kita zikir Fatihah itu makna dan tujuannya apa, Bang? Ya, mohon penjelasan, Bang. Ya, jadi kita mengingat suratul Fatihah ya untuk orang-orang yang sudah wafat, untuk saudara kita, orang tua kita, ya adik kita dan lain-lain, ya itu jadi menjadikan malaikat itu membawa nampan berlapis sutra emas, ya, datang kepada orang yang meninggal, orang yang sudah wafat, ya, karena orang yang sudah wafat itu kalau tingkatannya bukan wali Allah, ya, mengharapkan doa dari kita. Sama juga orang di penjara mengharapkan dibesuk oleh saudara-saudaranya atau siapa, mengharapkan. Sama juga keluarga kita, saudara kita, orang tua kita. Jadi habis sholat kita kirimkan suatu Fatihah yang disebut tawasul pada para nabi, para wali, sahabat nabi, cucu nabi, dan lain-lainnya semuanya. Itulah kemudian Fatihah itu seperti itu. Ada lagi. Nanti judulnya dirubah aja kalau gitu. Karena telat datangnya semua. Karena bukan apa-apa. Di sini hujan ya, subhanallah ya. Ya, hujan kan nih, basah kan? Basah, Tadi di sana Jerukut nggak hujan ya. kering. Padahal jaraknya cuma 1 kilo. Subhanallah. Allah kabulkan. Tuh basah kan jalanan hujan tadi, kita mohon mudah-mudahan nggak hujan. Ya kan? Mudah-mudahan digeser hujannya oleh Allah. Ya. Nama murid nih, murid yang bacain doa nih. Komeng, ya, murid abang. Mau suruh bacain doa. Jadi juga abang juga baca, tapi Komeng mau suruh juga. Jadi yang mana aja yang Allah kabulkan doanya, karena Allah Maha tahu, Maha adil, Maha pengasih lagi penyayang. Ya, subhanallah. Jadi kalau lagi potong kambing tadi hujan kan, dagingnya nanti nggak bagus, jadi basah, ya kan? Lembab, dan dagingnya nanti nggak bagus dimakannya, bisa cepat busuk. Ya. Ada lagi? Bang, bisa nyantet nggak? Kalau bisa, mahar pasti mahal ya. Astagfirullahaladzim. Maharnya 10 miliar. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Masih bisa, cuman kagak mau gitu. Nggak mau, udah cukup ya. Udah cukup dosa, udah banyak dosa.
Udah matiin orang berapa orang, yang separuh mati juga ada. Jadi cukuplah sudah, kalau kata lagu apa, cukuplah sudah kan. Jadi, ampun DJ gitu. Ini lagi lampu merah ya. Jadi gitu saudaraku. Ada lagi yang bertanya dari mana? Bang, mau tanya masalah kodam di diri seseorang. Ada Bang Haji. Di dalam diri seseorang itu ada yang ada ya, ada yang punya hodam, ada yang enggak. Ada hodam turunan, ada hodam dari belajar, ada hodam dari ayat Allah. Alif, ba, ta, sa, alif aja ada hodam malaikatnya gitu ya. Itu ada hodam malaikatnya. Jadi apa dan semuanya ada. Ya tentu ada pelajaran-pelajarannya ya. Gitu. Ada hodam korin ya, korin di dalam tubuh kita manusia ini yang mengikuti untuk keburukan. Korin itu menggoda keburukan kita supaya kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat raqib atid yang mencatat kebaikan dan keburukan kita gitu ya. Bang Haji, kenapa hampir setiap malam istri saya kok masuk angin terus? Masuk angin. Satu, kalau minum kedokteran nggak boleh telat makan ya. Terus jangan lupa minum air hangat ya, kalau minum obat dokter itu mereknya Gasela obat dokter ya, karena lambung kan. Terus boleh juga yang bisa juga, kalau tidak dengan ayat Allah, beli aja tolak angin, kasih teh, jangan manis tapi tolak angin masukin di teh, diaduk, minumin insya Allah. Tapi itu kan agak keras, tolak angin kalau lambungnya nggak bagus. Nah itu dibantu dengan obat lambung, Kasela atau Milanta atau Proma atau apa. Nah kalau setiap malam masuk angin, kalau rumahnya pakai AC turunkan ya, jangan terlalu dingin, selimutnya yang tebal. Tapi jangan lupa mau tidur, kalau yang sering masuk angin, makan sedikit lah ya, dia sedikit atau roti atau apa gitu ya. Nah, kalau zaman dulu ya dikerok tuh, kalau zaman dulu kan dikerok ya, itu juga boleh. Atau dibacakan ayat-ayat Allah juga bisa, sholawat dengan baca Al-Ikhlas perutnya gitu ya. Coba kalau memang takut ada guna-guna atau tulus hati-hati, coba bikinkan air dengan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, dari ayat 3 kali tahan napas, minumkan. Insya Allah coba dibantu seperti itu ya. Bang, aku mau jadi murid abang. Gimana bang? Ya, Alhamdulillah yang belajar VIP sudah ratusan ya. Jadi dari luar negeri maupun Indonesia, nanti bisa WhatsApp abang di 08128 94 kali 68 tuh ya, bisa WhatsApp abang tuh, ya. Nanti kalau yang mau benar-benar belajar, oke, Bang ya, insya Allah dengan mahar yang murah sekali ya, dengan mahar sedekah yayasan yang murah sekali, karena setiap malam Jumat ada sholawatan ya kan, perlu makan, perlu ini dan lain-lain semuanya ya. Ada lagi, insya Allah boleh. Ada lagi dari mana yang hadir? Kalau nggak ada yang bertanya, yang hadir dari mana? Nanti malam mau ruqyah lagi, minta doanya bang, dari Muhammad Johari. Ya, bagus Johari, lakukan terus pengobatan di Taiwan. Ya, alhamdulillah, amalkan terus ruqyah, pengobatan dan lain-lain ya. Jangan lupa yang sakitnya kasih bacaan sholawat ya, suruh kasih kamu fotokopiin, kasih sholawatnya, suruh dia baca terus yang sakitnya ya, gitu. Yang sakit, yang belum kerja ya, yang nganggur, yang belum dapat jodoh, itu sholawat dahsyat ya. Demi Allah itu sholawat ya Maulana itu dahsyat, hebat. Abang sudah buktikan, demi Allah abang sudah buktikan
Jadi abang ngasih orang itu, abang harus buktiin dulu. Itu jangan ngasih orang tapi kitanya nggak ada bukti, buat apaan? Ya kan, sama juga bohong, ya kan? Begitu. Nah, ada lagi. Yang hadir, yang mana? Bang Haji, mohon izin saya ingin silaturahmi. Ingatnya Bang, di dalam tubuh saya ada jin ingin dikeluarkan oleh Bang Haji. WA-nya Bang. Ya, WA 08128 94 kali 68. Kalau yang ada juga kemarin tetangga juga ada, dari mana ya? Dari Pasar Minggu juga ada, sama dari Jakarta Barat juga ada. Yang mau dikeluarkan di ruqyah gratis, ya ruqyah gratis. Datang malam Jumat di Majelis Talim dan Zikir Ridwan. Ya, datang malam Jumat jam 9 malam. Jam 9 malam. Nanti kita ruqyah gratis. Ruqyah gratis ya. Nggak ada biaya. Untuk pengobatan ruqyah gratis, datang malam Jumat jam 9 malam di alamat abang, WhatsApp abang, nanti abang kasih ininya alamatnya. Kenapa di YouTube abang nggak kasih alamat abang? Karena rumah abang kecil, nggak kayak rumahnya Ustadz Ujang besar. Rumah abang paling cukup lah kalau buat 50 orang doang gitu kan, nggak bisa ratusan gitu ya. Doakan saja rezekinya abang bisa seperti Ustadz Ujang, Prana Lewu, ya, Hiroko Sujati dan lain-lainnya. Dulu 2003 sampai 2007 ya rumah abang gede, ya masih kaya lah, kaya harta. Sekarang kaya harta sedang, kaya hati aja, kaya hati sekarang. Mudah-mudahan ya, doakan abang biar bisa menurunkan ilmu terus sampai abang wafat. Tuh, ini sudah ratusan orang alhamdulillah ya. Karena dukun-dukun santet sekarang berkeliaran lagi karena dendam. Dukun santet itu dendam karena diberantas gitu kan. Nah sekarang malah tambah keluar, malah tambah jadi gitu loh istilahnya. Nah abang menjadikan mendidik karir-karir untuk yang menjadi spiritual begitu ya kan, biar seimbang, biar bisa ngelawan, biar bisa seimbang, bisa ini kan. Bisa memang apa itu sampai nah seperti itu ya. Nah ini sampai rumah abang. Ini aja ya. Ntar kamu keluar tunggu di situ ya, bentar. Kaji dari situ keluar. Kotor kan itu? Ya, biarin ntar sekalian aja karena kan kita mau jalan lagi. Biarin dulu. Motor parkir sini, mobil. Itu dia tuh si Adin tuh. Ya bisa buka itu bisa dibuka gak tuh? Kita ngambil bisa ya. Lihat belakang mon kalau turun. Lihat belakang. Iya sih Mas Karyo. Belakang. Main bukain ini mobilnya, mobil ininya si siapa, si Desmond. Bukain Desmond. Ya kalau rumah abang masih gang kecil. Tunggu di gang, tunggu di gang.
Mana bang? Tuh. Oh, datang lu. Oh, Ada kunci mobil. Assalamualaikum Assalamualaikum. Permisi. Siap. Jalan. Preman hantu nih. Wah, alhamdulillah ketemu juga ya. Aduh. Ayo. Mundur. Tadi kesambung rosok. Apa namanya? Ya. Lama nunggu. Oh, Saya bilang ketemu di sini bareng, gitu kan? Bareng. Kan bareng. Saya nunggu kelamaan ada pasien. oh, jadi dia nggak bisa datang. Oh, di situ di apa? Di Jeruk Purut tadi. Oh, Jadi langsung ke rumahnya dulu balik. siap, Pasien. siap, nggak apa-apa. Jadi kita bisa ketemu di rumah kita Komodo. Nah, rumahnya begini tuh. Wah, mantap. Tersembunyi dan terselubung. Oh, ini rumahnya kecil tapi Manis ya, Kak, hatinya manis. istana. Biar kecil tapi manis Pak Haji. Siap. Ya, buat sholawatan, berzikir di atas. Oh, berarti ada lagi di atas pengajiannya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Oh, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Adin mau Wah, ada- mantap bang. Ah, Adin Mantap. pernah. Wah, mantap ini. Setahun yang lalu Luar biasa. baru kesini lagi. Assalamualaikum. Bisa. Betul tuh. Ayo masuk. Din. Ini ada lagi. Ada lagi yang bisa. Haji mana Haji? Ya, harus masuk ke sini. suruh masuk kok. Tim pemburu hantu bersama Dus Solepati. Nah ini foto-foto yang bersama Mas Koboy. Dan jangan dimatiin. Assalamualaikum wajib. Salam. Di lab boleh kan? Boleh, ini lagi live. Lanjut kan. Ini lagi live. Tapi nggak lapor, kan cuma video. Assalamualaikum. Wah, kantornya luar biasa. ini. Wah, berantakan. Yang paling ganteng di sini nih. Mantap betul. Iya, masih. Biasa saya. Ganteng itu artinya gangguan telinga. Iya. Aduh, Namanya gangguan telinga. Oh, ini nungguin Mas Kal datang nih. Udah dari dingin, dari Aduh. panas, dari dingin, panas lagi, dingin lagi, panas lagi. Meriang udah. Oh, jadi meriang loh. Siap. Pak Jiri, ini kopi Jiri. Berarti di style. Silakan. Nah itu kok ganteng kali tuh Pak Haji ya? Hah? Ganteng kali ya? Itu tahun 2004 Oh 2004. sama Nejen Isantoso. Manas. Tapi waktu tim hantu dulu kalau nggak salah 2003 ya? 2003 sampai 2007. Iya. 2003 sampai 2007. Wah tuh the best of Indonesia Ghostbuster bersama Gus Solepati Iya. bersama Ustaz Hariri, waduh luar biasa. Ustaz Ajis, Gini. Gusti, Tapi yang masih aktif di YouTube masih Gus Solepati ya Kang? Solepati sama saya. Oh iya. Gus Solepati sudah maju, alhamdulillah, sudah sukses. Itu subsetnya juga banyak kan. Geng. Siap. Berarti nggak berjauhan tadi. Abang nggak jauh, paling sekitar 500 meter dari pas depan makam Jeruk Purut. Siap memang tadi. Emang harus ketemu di sini. Betul. Iyalah, orang Kita berencana kan Allah yang menentukan, Betul. ya kan?
Kita berencana, Allah yang menentukan ya. Tapi yang jelas memang harus digrebek ini Pak Haji. Memang harus digrebek ini. Orang paling ganteng di pemburu hantu ya. Iya, saya Gangguan suka. telinga, ya. Dulu saya suka kali gaya dengan Oh. Soleh dengan Haji Kang. Wah luar biasa. Iya, Haji Kobor. subhanallah. Sudah pada makan belum nih? Wah udah Pak Haji. Sudah ya. Tadi alhamdulillah dari Kang Mas Idris sudah ngasih makan tapi saya kenyang. Makan sedikit aja udah kenyang. Tambah Ada lagi acara ya, di Gus Idris, ada suci apa Silaturahmi. enggak, Gus Idrisnya ada, mungkin ada pasien kali banyak. di sana ya. Jadi pas ke tempat tadi Jakarta, ini silaturahmi nggak berhenti nih Pak Haji nih. Iya. Nggak berhenti nih dari mulai Kang Ujang Iya. sampai Kang Mas Limbat sampai Kang Mas Gus Idris. Nah ini beliau ya mudah-mudahan. Tinggal di mana, Mas? Saya di Medan. Jadi dari Medan kemari ya? Ya karena Berapa orang? sama keluarga aja. Hmm. Jadi ceritanya itu kemarin itu ingin mengesahkan Hmm. cabang daripada Padepokan Sunan Sejagat yang ada di Hmm. Banten. Hmm. Sekarang silaturahmi. Oh iya. Iya. Nah, alhamdulillah murid-muridnya itu ada. Saya peresmian belum, paling banyak di mana-mana hampir seluruh Indonesia, cuman karena duitnya ongkosnya ini terbangnya belum gitu kan. Yang penting doanya udah sampai sana Pak Haji ya. doanya deh. Saya selama ini seperti itu kok. Dan ada salam Bang Haji Hmm. dari santri Padepokan Senang Sejagat Iya. dan santri Bang Haji juga yang Hmm. ada di NTT Marinir. Masih ingat? Oh, NTT itu Bang Romi. Nah. Bang Romi ada di grup kan? Ya ada. Ada di grup apa? FPAGI kalau besar, di grup VIP juga ada. Kemarin kemari, sekarang kan di Bandung, dinas di Bandung. Kemarin kemari habis ngobatin orang, terus hampir kemari nginep semalam, terus paginya berangkat. Kita ini nggak jauh. Padepokan Senang Sejagat PAGI itu samaan, Hmm. samaan jadi santrinya Bang Haji juga, santrinya Iya. Bu Bes juga. Jadi, Yang penting silaturahminya. jadi gini, Nah, dulu waktu masih Ikatan Paranormal Indonesia IPN, siap. ya itu Haji Marzuki. Benar-benar. Itu tahun 2000. Saya dan Ustadz Ajis dari Kirogo Sejati masuk di IPN. Ikatan Paranormal IPN, IP. Kalau Kirogo Sejati kan IPN, Ikatan Paranormal Nusantara. Tahun 2000 itu IP, Ikatan Paranormal Indonesia. Lalu tenggelam IP, ya cuman yang berada masih ada di Surabaya. Terus tenggelam, nah terus naiklah FKPPAI. Nah FKPPAI saya juga anggota FKPPAI, kita sama-sama lah. Nah, saya juga di IGSN, di Masa Trio juga sebagai penasihat DPP, gitu. Sama di IGSN di Masa Trio, di IPN, di Paranormal Nusantara, di Kirogo Sejati juga sebagai penasehat, gitu. Jadi ya gitulah. Kita tetap aja bersaudara, tetap menjadi silaturahim walaupun jauh, tetap. Jadi kita ini memang harus bersatu. Iya, Itu seluruh Indonesia ini harus bersatu. Jangan merasa diri kita ini punya satu ikatan ormas spiritual. Kalau kita terus merasa bangga, sombong Ya, apa itu benar, kan benar. tidak. Tetap kan kita pakai ilmu padi kan ya. Benar Kang Haji, benar. Makin makin menunduk Ya. dan goncangan goyangan kan makin banyak kalau makin tinggi pohonnya kan ya. Ya, benar pasti itu. Jadi ya, jadi saya masuk di sini sama semua begitu. Siap Bang Haji. Tuh, dengarkan Ya ya. seperti itu. Ada kan satu gini ya. Saya ini live ya. Saya bicara. Jadi di pemburuan ini sekarang yang tua, yang senior yang umurnya tua itu saya dan Ustadz Ajis. Iya benar yang Karena tua. tadinya Pak Hariri. Hmm. Hariri sudah wafat, sudah almarhum. Ya. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, dijadikan kuburnya, dijadikan rodo, dijadikan jannah Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, jadi seperti itulah apa namanya, karena udah ada yang wafat apa. Nah dulu itu makanya kita sama-sama semuanya kan bersatu. Yang saya tidak suka tuh ada, nggak perlu saya sebutin orangnya ya. Iya. Gitu. Dan kenal baik juga dengan saya. Itu kalau saya bilang murid nggak enak, sombong saya. Orang kata tabungan. Kalau dibilang ini, gitu kan. Jadi membuka padepokan, menjadi ketua umum, menjadi ini gitu ya. Jadi, tapi nggak mau bergabung dengan apa ormas-ormas spiritual lainnya, nggak mau bersatu, merasa udah hebat, udah ini, ya itu yang kurang bagus. Padahal masih muda, ya kalau dibilang junior saya kan nggak enak Pak, kan gitu ya. Tapi saya berharap untuk saudaraku semua, ini kan lagi live nih ya. Lagi live ya. Jangan sampai seperti itu, kita harus bergabung dengan di mana saja gitu ya. Bukan ormas KPP yang paling hebat gitu. EPAG yang hebat gitu kan. Atau apa GSN ya, PSS ya. Tidak, atau IGSN yang hebat atau ini enggak ada. Semua sama aja. Karena tidak ada yang hebat kecuali Allah. Benar. Yang jago ayam jago, kalau abang mas selalu gitu aja. Iya, yang jago ada yang jago. Jago ayam jago. Gulanya, ini biar enak aja wanginya ya. Iya benar. Saya suka juga. Pokoknya kalau keteknya bau kan jadi wangi, gitu kan. Biasanya saya kalau pakai gini langsung habu nih Kang Haji nih. Langsung habu. Depan 2 belang 2. Jadi seperti itu. Ya mungkin ada. Jadi gitu saudaraku. Kita berencana, Allah yang menentukan. Tadi kita mau kumpul nih, judulnya udah seram judulnya nih. Iya. Judul apa judul? 3 penakluk dukun santet melawan teluh di makam jeruk Iya, purut. tadi saya ada baca, saya nengok itu Kang Haji lagi mengirim doa dan beliau lagi Fatihah. Saya aduh, ini udah live beliau ini loh. Nunggu kita kurasa ini. Ini udah pasti nih. Ya udahlah. Saya lama-lamain tadi kan gitu. Nah, Kan tapi kan niatnya sampai, ya kan? Karena kan yang saya bilang tadi bahwa Allah itu tidak buta, Allah tidak bego. Iya benar. Jadi doa kita itu jelas sampai gitu kan, karena barang siapa yang meminta kepada aku kata Allah maka aku akan kabulkan doanya. Doanya dengan cara apa, dengan bagaimana kan gitu, ada adab sopan santunnya, ada akhlaknya. Jangan minta sama Allah maksa kan gitu, minta sama orang maksa aja kesel, apalagi Allah. Apalagi Allah. Kamu kita aja syukur. Iya, siap. Jadi memang itu saudaraku, tadinya memang mau kita sama-sama ritual di Jeruk Purut, tapi kita berencana, Allah yang menentukan. Nah, itulah yang penting niat kita baik, sudah niat Mas Kagam ini sudah niat baik, sudah sampai di depannya. Terus sama juga Ki Sambung Roso juga udah sampai, karena nama Ki Sambung Roso itu cuman salah paham sedikit, miskomunikasi aja. Saya bilang ketemu di rumah saya, nanti di rumah saya bareng. Gimana? Iya, pengertiannya langsung ke sono. Gitu, ketemu di Jeruk Purut. Gitu, padahal dari sini kita bareng kan konvoy juga mobil. Saya kangen loh sama beliau. Saya ingin ketemu juga dengan Kang Mas Sambung Roso, ya kan. Beliau ini ahli spiritualis yang cukup sudah terkenal. Ya. Jadi itu tadi kalau memang ketemu tadi, wah mantap banget. Iya, seru banget. Seru. Makanya saya 3 itu waduh cakep dah. Namanya 3 apa sih judulnya? 3 penakluk. Penakluk. Bukan penakluk wanita ya, ini penakluk dukun-dukun. Tapi ini Kang Haji ya, kira-kira memang siap untuk membasmi para dukun ini Kang Haji ya? Ya, insya Allah kalau saya kan, saya sudah bilang sama Ustaz Ujang dari dulu. Iya. Ya. Saya ini cukup di rumah, saya sibuk dengan mengajar. Siap. Yang belajar privat sekarang kan udah banyak. Nah lalu saya mau datang ke dukun. Nanti akhirnya pasien saya yang belajar terbengkalai. Iya, gitu. benar. Biarlah saya ngalah, 1 jam, Kang Mas Karyot, terus ada lagi
Mas Idris, apa silakan. Saya kalau dibilang takut, demi Allah dan Rasulullah tidak ada yang saya takuti. Yang saya takuti hanya Allah dan Rasulullah SAW satu. Demi Allah dan Rasulullah. Makanya alhamdulillah 36 tahun saya menjadi spiritual, disantet, ditelu apa udah saya ketawain doang. Iya, betul. Karena saya mantan dukun santet demi Allah. Dan Mantan masih bisa kok saya. takut. Demi Allah masih bisa saya. Iya. Ini udah bersumpah saya. Mantan ngapa kok pemburu hantu, jin setan mana mungkin takut smackdown terus. Bener nggak Kang Haji? Iya. Wah, Jadi luar biarlah biasa. saya sekarang ini jujur jarang keluar rumah, jarang. Karena Iya, Pak. tadi juga ada yang belajar privat dan yang jarak jauh, yang nanti malam juga ada. Jadi seperti itulah apa namanya. Jadi gini, kita bagi-bagi tugas. Iya, siap. Pak. Kalau semuanya menjalankan dukun santet, mendatangi dukun santet, ntar yang ngajarin siapa? Benar. Kan gitu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Kalau mau berperang, tapi tinggal di rumah sebagian untuk memberikan Ya. pengetahuan Ya. gitu. Jadi terserah netizen atau siapapun dibilang saya pengecut atau apa. Aduh, Nah. kalau ngomong di YouTube doang bagi saya Biarkan mah aja. anak kecil. Benar-benar. Benar, sumpah. Kalau ngomong di YouTube doang tuh anak kecil saya bilang. Kalau mau ngancem mau datang langsung berhadapan, ketemu di mana enak Iya, gitu. asik. Guru sama guru berantem, duel, Iya. murid sama murid. Wah, cakep tuh. Cakep. Tuh, ya kan? Jadi terus bikin perjanjian di atas materi, panggil polisi, murid-murid saya yang polisi saya panggil buat jadi saksi. Iya. Mati nggak tanggung jawab di hadapan hukum undang-undang Indonesia. Itu baru mantep kita. Nah. Itu baru jantan namanya. Iya, tapi lalu Gitu. dapatnya apa? Tapi abang nggak mau masuk penjara lagi, pernah masuk penjara nggak mau masuk penjara lagi Iya, sebenarnya. iya. Itu justru aja. Pengalaman ya, Gimana pengalaman. nggak nusuk orang masuk Iya. penjara lagi, masuk penjara lagi, aduh ampun dah. Ya jadi itulah. Jadi kita tetap yang mana semua itu intinya mau melawan dukun, datangin dukun, mau ngajarin privat, mau perang dukun jarak jauh kayak tadi tuh abang perang dukun jarak jauh tuh. Iya, siap. Jauh Tadi. tadi jujur aja ya. Jadi karena yang abang bilang tadi bahwa Allah tuh tidak buta, ya kan, Allah maha melihat. Ini pasien kita dikerjain ini, ya kan. Oh dukun ini kita nggak tahu nih ada di luar negeri atau di mana atau di Indonesia atau di mana. Oke silakan. Kayak kita mohon kepada Allah. Ya Allah, yang Kau yang mengetahui, yang menghantam ini agar sadar dan tobat. Kalau dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang mau menghukum ya Allah. Dia mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah, kita doakan. Kan gitu. Makanya ada doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Allah ya Rabb. Nabi jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim pada hamba, jadikanlah dia sadar dan tobat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan tobat, maka Engkau yang maha menghukum ya Allah. Allah yang langsung yang hukum. Benar. Itu doa sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu kita gunakan, kita pakai. Nah, kita gunakan. Insya Allah orang-orang yang syirik hasud, dengki, dendam apa mau di kita, insya Allah kayak air di talas. Itu aja. Iya. Masukan yang baik, wejangan yang luar Dia biasa. ngomong mulu dari tadi dari juru ngomong. Enggak apa-apa lah. Kalau Gantian karena omongannya Mas Ari yang ngomong udah gantian ya. omongannya positif, wejangan yang baik, yang patut digugu dan ditiru. Beliau sudah banyak pengalaman. Lah Mas Karyo baru mau naik tangga, dapat wejangan kayak gini, wow luar biasa. Bagi penonton semua ini live di tempat Bang Kang Haji Koboy Ridwan. ya, Bang Haji Ridwan, Kang Koboy kalau saya bilangnya Kang Koboy, karena beliau ini memang sudah biasa dipakai Kang Koboy. Jadi yang para subscribe Mas Karyo yang menonton di channel Kang Haji Koboy, jangan lupa ikuti dan jotos itu yang subscribe warna merah ya, biar nggak merah lagi. Udah gitu itu loncengnya di tendang aja, biar nanti kalau beliau live ngasih wejangan, ngasih hiburan, ngasih apapun bisa memberikan motivasi untuk kita. Mudah-mudahan tontonan yang diberikan beliau ini bisa menjadi tuntunan untuk kita semua. Amin Allahumma, sama seperti yang beliau sampaikan. Jangan mendahului, jangan jatuh menjatuhkan, kita saling menghargai, kita saling silaturahmi.
Itu, nah itu baru. Tapi yang terakhir-terakhir tadi jangan diikuti. Hitam di atas putih, cokok-cokokan, jangan ikuti ya. Ini pengalaman beliau aja, kita jangan ikut pengalaman. Ini zamannya hukum udah payah. Jadi bagi para netizen, dimanapun kalian berada, salam sayang saya selalu untuk pecinta-pecinta Kang Haji Ridwan, Kang Haji Koboy ya. Luar biasa, semoga kalian terus cinta damai dan terus mensupport Kang Haji Koboy. Juga para channel-channel Mamas Karyo, nanti saya tag ini Kang Haji ya, saya tag. Biar silaturahmi ini akan menjadi ikatan persaudaraan yang sangat luar biasa. Jadi begini, Nah, inilah satu orang yang tidak sombong. Mau sekali ini orang yang tidak sombong. dah muji-muji. Mana buktinya? Mau datang ke gubuk tapi hatinya istana. Ini gubuk nih. Iya. Satu itu. Kedua, kalau bicara masalah YouTube, ya masalah YouTuber, sedangkan beliau sudah subscribe-nya sudah ratusan ribu. Abang baru berapa? Tapi mau datang ke rumah gubuk ini, itu namanya tidak sombong dan Iya. baik hati. Itu mengetes orang tuh dari situ, dari hatinya. Kalau dalam psikolog, karena abang belajar psikolog, anak abang juga sarjana psikolog, jadi melihat itu dengan mata batin, zohir, dan dengan secara ilmu psikolog dan intelijensi, nah, kita bisa menilai seseorang dari situ, menilai pasien dan lain-lain. Kang Haji ini terlalu tinggi ya. Itu bikin saya jalannya tambah licin. Ini bahaya nih. Jadi Udahlah, kita ikut aja lah. Jadi yang tadi nantangin atau apa, ya makanya kita doakan dengan doa Sayyidina Ali, jangan berantem, bener kata Mas. Jadi tadi kan abang ngomong di jalan di mobil ya, bagaimana ada ilmu hikmah itu yang buat mental-mentalin atau apa, yang begal atau apa ya, yang seandainya yang berantem atau apa, yang ngancem atau bagaimana. Kan abang bilang tadi dalam mobil, ingat nggak? Bahwa ilmu yang paling hebat itu, kita mau berantem nggak jadi, malah ngasih duit, ngasih rokok, itu baru. Iya. Benar. Mana jadi dua, Bang Haji gua mau bacok, gitu. Dan pas ketemu nggak jadi berantem, malah ngasih duit, ngasih rokok, itu baru hebat. Itu baru ilmu. Nggak ada yang disakiti, nggak ada apa, saudara. Itu baru hebat. Tapi kalau masih bacok-bacokan, masih pukul-pukulan, itu masih kecil, masih anak kecil, zaman dulu, zaman abang masih SMP, tahun 80, 82, 81. Tapi ini Kang Haji boleh jujur nggak? Saya tuh kan jenengan dari dulu. Alhamdulillah. Waktu jenengan lagi timbul buru hantu bersama Gus Sulaipati, saya suka itu. Saya perhatikan, karakternya ini mantap banget. Buat. Saya ikut belajar itu kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Ya. Akhirnya ketemu juga dengan fans saya ya. Main silat di atas genteng ya. Iya, itu sampai lompat tuh. Sampai lompat tuh. Iya, sampai lompat dari tembok atas. Masya Allah. Ya, jadi di dalam film itu ada disebut improvisasi, dengan ada di luar skenario, karena pembuatan itu tidak pakai skenario. Benar. Nah, ini ntar begini ya, ntar begini, nggak diatur oleh Nggak diatur. sutradara, tapi dengan sendirinya. Oh, itu ada gangguan kayak gitu, ya lari ke situ. Langsung gas, Makanya tadi. kabelnya itu panjang, Wah. kamera itu, wah, bisa seperti itu. Iya benar. Saya juga ngalamin kayak gitu aja. Iya, benar. Saya kira dulu Allah ini settingan ini. Saya pun Wah, seperti setting. itu. Lama-lama ketika saya tolong bersihkan rumah, bener ki kocar Iya. sampai kaki kebarut. Iya. Masya Allah. Dulu saya sebelum memburuan itu 2003 itu, malah saya nonton saya hina. Iya. Pemburuan itu apaan sih? Kayak ngubur apa, kayak ngangon bebek gitu-gitu. Dan kita menghina nih, Iya. malah jadi gitu. Malah jadi. Malah datang manajer ke rumah, setelah ke rumah main, nanya. Ya, istilahnya. Ya, mungkin udah kehendak Allah. Nah, Di situ dari zaman saya di Bukit Duri tahun 85 ngajar silat, tenaga dalam dan ilmu hikmah. 85 saya nikah, 85 sampai 2003 perjuangannya sama, benar-benar duduk ya, benar-benar duduk. dan sampai alhamdullah sekarang sudah agak lumayan tenang ya Pak Haji ya. Iya. Alhamdulillah. Murid beliau, santri beliau udah banyak. Sampai luar negeri juga loh. Jadi kita nggak bisa beda-bedakan, sama semua.
Ya, jangan jatuhkan sana, jatuhkan sini. Saya sudah sampaikan itu loh kepada ya tim PSS juga netizen. Kalau jenengan mau belajar ke sana kemari, belajarlah. Karena belajar itu akan menambah pengetahuan dan menambah pengalaman jenengan. Tapi kalau ada guru yang menjatuhkan guru lainnya, berpalinglah. Itu aja nasihat saya. Benar nggak, Pak? Betul. Benar ya? Betul. Nah, ini, itu aja. Karena manusia kan tidak ada yang sempurna. Manusia sempurna dibanding makhluk lain. Dari setan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain. Tapi manusia tidak ada yang sempurna di mata Allah dan Rasulullah SAW. Satu orang coba, beliau kan live ini ya. Coba dibagikan ke grup 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jangan lupa like, subscribe ya. Hah? YouTube-nya Mama Skaryo. Cepat sedikit Dan dibagikan. juga yang saudara netizen di Mama Skaryo, jangan lupa sering-sering lihat YouTube channel Oke. Mama berdua, Doa dan sama-sama dukungannya. saling membantu, saling Iya. ini, gitu ya. Makanya saya bilang tadi, saya salut dan saya bangga berjumpa dengan Mama Skaryo yang tidak sombong. Oh, jangan gitu, Pak Haji. Karena subscribe-nya Pak ratusan Haji, loh. Pak Haji ngomong-ngomong ini boleh disebut? Boleh, Mantap. Iya, saking seriusnya, saking seriusnya. Masya Allah. Karena dari hati ke hati, ayo silakan diminum. Astagfirullah. Pegangin ya. Iya, Bang Haji. ini mulut udah asam nih, karena nggak boleh. Tapi ada Kalau kok. nggak boleh, kena ini. Oh iya iya. Oh, nggak boleh, Pak Haji? Nggak boleh, nggak boleh. Kena undang-undang ini di. Dolar kuning. Oh, oke, oke. Apa namanya? Dolar kuning. Oh, bukan itu apa? ITE apa? Bukan ITE apa? Apa ini? Apa sih namanya? Wah, ini mantap ya. Penyiaran. Penyiaran. Mantap benar kopinya Pak Haji. Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Kopi dikasih itu campuran kopi Medan, kopi Lampung, campur Saya aja. tidak peduli, Pak Haji. Yang saya pedulikan jenengan memberikan dengan ikhlas, saya minumnya luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi saya kemari ini Masya Allah disambut dengan baik dengan Kang Haji Popoy, Kang Haji Ridwan ya. Dan beliau ini benar-benar orangnya baik, luar biasa. Tidak pernah kalau yang senior itu biasanya ya, tidak mau memandang yang kecil. Alhamdulillah beliau seniornya luar biasa. Bukan hanya pengalaman pengetahuan, tapi solidaritasnya Masya Allah. Jadi kepada netizen semuanya jangan lupa itu subscribe, itu ditonjok. Nah, yang lonceng, gambar lonceng dijotos. Jadi kalau ada notifikasi jenengan tahu sedikit jenengan mendapatkan wejangan dari Kang Haji yang mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan. Oke? Tontonan menjadi tuntunan. Iya, ya. betul. Ini kita tadi jam 3 live, udah hampir 2 jam. Live ini. Ini kita tutup ya. Kita tutup live apa ini, kalau ini lanjut terus nggak apa-apa. Enggak, saya enggak lanjut ini Nggak, kan ya video. video nggak apa-apa. Tapi saya Ya, suruh Karena share dulu, jujur, abang ini mulut asem. Ya, jadi ada yang pertanyaan nggak? Oh ya, ada yang bertanya nggak? Takutnya ada yang bertanya sama Mas Karyo. Mana Abang ada coba pertanyaan? silakan. Monggo. Tadi di mobil kan banyak. Semoga para pendekar aliran putih semakin solid dan bersinergi Amin. demi hancur para dukun santet dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Mantap Mama Skaryo bersilaturahmi ke Bang Haji. Amin. Bang, masalah nggak sombong, mau hadir kemari. Bayangin subscribe-nya ratusan ribu, mau duduk di sini. Ya, nanti Saya fan beliau ya, saya fan beliau. Pokoknya kemanapun beliau saya kejar. Ya, benar. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur sehat. Amin. Ada lagi? Ada lagi enggak? Udah. Takutnya tadi kelewat, kita lagi ngomong ada yang Iya. bertanya, kesian. Baru di Kalau share. nggak ada kita tutup. Baru di share. Baru di share semua grup. Monggo. Udah Nanti biar biar Nusantara lagi di share. masuk. Ada Mas Karyo, ada guru bilang. Iya. Saya grup spiritual ada 25 grup. Makanya handphone hang dulu ini. Iya. Hang, lemot banget dong. Nah kalau saya Pak Haji santrinya. Sampai masuk grup-grup diskotik gitu, saya bilang, aduh mohon maaf ya, abang udah enggak gitu kan. Iya, Oh zaman dulu mah, waduh abang ajak semua, abang bayarin kan. Ya ampun, DJ gitu kan. Siap. Akhirnya ini deh, Luar biasa. keluar. Ada lagi? Tanya kalau nggak ada kita tutup. Enggak ada. Hmm? Nggak ada. Nggak ada? Apa lanjutin aja.
Nggak apa-apa, lanjutin aja Pak Haji. Kita ngobrol biasa. Kirim ke semua PSS. Oh, jenengan dulu ya. Iya. Gini gampang. Antem ke Mas Karyo. Oke. Kita ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu Kamu kalau wassalamu di ala belakang asyrofil penuh. wal mursalin wa alihi wasallam. Lampunya geser. Selawat berlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan kita hidayah, yang sudah memberikan kita bimbingan, yang sudah memandu kita, ya kita bisa hidup di zaman yang indah. Ya alhamdulillah kita sekarang sudah berada di salah satu tempat ya, yaitu di channel ini, di tempat Kang Aji Koboy. Bang Haji Koboy. Iya. BHR. Saya fan beliau dan saya banyak belajar dari karakter beliau. Benar. Jadi beliau ini senior yang sebenarnya sudah pernah hilang. Nah, dan akhirnya beliau tiba-tiba datang tuh, grebek Aki Joko Bodo. Wah, saya langsung, ini dia Kang Haji Ridwan, nongol lagi. Saya ikuti lagi. Masya Allah. Akhirnya dengan kegigihan saya ingin mencari alamat. Ya alhamdulillah ternyata salah satu keluarga kita dekat dengan Kang Haji Koboy. Ya sekalian kita silaturahmi. Nah, para subscriber Kang Haji Ridwan, jangan lupa ya tonton terus. Dan satu lagi, fan daripada Mas Karyo ataupun ada yang santri yang nonton di sini, kita harus saling dukung. Sudah saya katakan, saling dukung, saling mendoakan, karena kita sesama bangsa Indonesia dimanapun kita harus saling support. Agar apa? Agar kita, bangsa kita ini jangan dikuasai bangsa mereka. Dan jenengan tahu sendiri toh, orang-orang para asing yang sudah berada di ini, gedung-gedung tinggi punya orang Korea, punya orang Cina, punya orang macam dah. Lah orang Indonesia tinggal di kolong, diselokan. Untung aja Kang Haji Ridwan mempunyai tempat yang sangat luar biasa, walaupun agak cerucut-cerucut jalan tikus, tapi di dalam luar biasa, Masya Allah. Ya, jadi saya berharap kepada kita semua, kepada seluruh bangsa, baik Anda mempunyai agama apapun, Islam, Kristen, Buddha, kita semua saudara, ikat persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Semoga jadi kebarokan dan semoga menjadi ikatan persatuan bagi para pendekar-pendekar ya, jenengan bilang ya, para pendekar-pendekar ya, untuk jin setan hantu belau. Bagi Kang Ujang katanya kepret pai, kalau Mama Karyo apa, jin setan hantu belau smackdown. Siap, semoga jadi kebarokan. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa sedikit. Tadi pembukaan ada doa. Sekarang live ini kita tutup dengan doa juga. Siap, baik. Doa akhirnya dengan doa juga. Alhamdulillah. Dapat kita ilmu. Tadi kan pembukaan live ini abang yang doa. Sekarang minta Mama Karyo yang berdoa. Allahu Akbar, saya yang berdoa. Ya, Baiklah, ini permintaan Kang senior ya, Kang Haji Koboy. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati Nur Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawazika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa qu'udana wa takhashuna wa ta'abudana wa ta'lim tashrina ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa umatmu yang telah melakukan kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kami karomah-Mu ya Allah. Berikan kami berkahan dan kebarokahan dari-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang diridai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku,
Semoga kami semua bisa mengikat silaturahmi dengan baik ya Allah. Dan semoga kita semua menjadi ikatan persaudaraan yang hakiki ya Allah, yang sakinah, yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah penyakit-penyakit dan bersihkanlah semua yang ada mengganggu hamba-hambamu ya Allah. Dan bukakanlah hidayah bagi mereka para dukun yang telah melakukan kesalahannya pada dirinya sendiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang kami hajatkan Engkau mendengarkannya ya Allah. Subhanallah, 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 in anta minas sabirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmiyah wa barakatan fil rizqiyah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya bertak ini. Saya bertak. Masa yang muda doa. Itulah satu akhlak, satu contoh akhlak, adab, sopan santun, yang mana memberikan contoh kepada yang muda-muda juga. Kan? Kalau boleh cerita, ada satu riwayat, dulu umur saya 38 tahun, murid saya, murid pengajian saya, murid ngaji tasawuf saya, dan fikih, itu umurnya 27 tahun. Makanya Allah memberikan ilmu kepada seseorang itu tidak pandang umur, tidak pandang tua, muda, ganteng, jelek, tidak. Itulah keadilan Allah. Yang mantap. Makanya saya minta beliau untuk baca doa. Kenapa? Biar rezekinya ntar ketularan saya. Amin. Satu itu. Oke. Dengan kedua apa? Satu contoh. Ya, itulah yang disebut kita ilmu padi menunduk, ya kan? Makin bersih makin menunduk. Tapi jangan juga kita sombong dan takabur, ya. Pohon makin tinggi, makin kencang anginnya akan menunduk. Ya benar-benar. Seperti itu. Jadi itu contoh. Jadi itulah ya, kita tetap kepada yang tua dan muda kita tetap menghormati. Kita mau dihormati, kita harus hormati itu juga kepada yang tua yang muda. Kalau kita tidak menghormati pada yang tua maupun yang muda, bagaimana kita mau dihormati, mau dihargai, ya kan? Luar biasa. Harus seperti itu, ya. Caranya luar biasa. Jadi contoh seperti itu, mudah-mudahan ya bisa buat contoh, tontonan ini menjadikan tuntunan, manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Dan semoga kita persaudaraan ini semua di seluruh dunia, seluruh Indonesia ini kita akan berjumpa di padang mahsyar nanti. Amin, amin. Oke, pemirsa. Sebelum diakhiri, saya ingin foto sekali nih. Pak Haji, boleh, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Pakai fotonya ini, karena ini kan live ya. Sekali aja. Alhamdulillah, Pak Haji. Ini benar-benar luar biasa, merinding saya pemirsa ya, mendapat sentuhan dari fans saya dulu. 1, 2, sorry. 1, 2. Oke, alhamdulillah. Siap, siap. Oke, Ya. akhiri. Para pemirsa, netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guys, my bro, ya di YouTube channel Anas Karyo, YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy. Semoga kita selalu mendapatkan taufik hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. agar satu pelajaran, satu manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Abang mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusi masalah Anda. Majlis taklim dan zikir, adu doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar.